Kembali lagi pada pembahasan mata kuliah aplikasi perkantoran. Pada konten kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan aplikasi Microsoft Word, yang dimana terdiri dari 4 poin penting yang akan saya jelaskan pada konten ini. Pertama, membahas tentang fungsi dan jenis-jenis menu bar dan icon yang ada pada Microsoft Word. Kedua, cara memilih jenis kertas dan mengatur margin kertas pada halaman editor Microsoft Word. Ketiga, yaitu langkah membuat kolom. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik membuat paragraf dalam bentuk kolom. Keempat, format teks dan format paragraf. Saya akan coba buka aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini saya membukanya melalui aplikasi Run dengan mengetik kata kunci WinWord. Nah, di sini saya menggunakan versi Office 2016. Jika kita pertama sekali buka aplikasi Word-nya, dia akan menampilkan bentuk tampilan Word-nya itu seperti ini. Nah, dalam hal ini saya akan pilih blank document. Seperti ini tampilan daripada aplikasi Microsoft Word Office 2016. Di sini ada menu home, di mana di dalam menu home ini terdiri dari beberapa sub icon menu yang terdiri dari kelompok font. Kelompok font ini berhubungan dengan proses pengaturan terkait dengan jenis huruf, ukuran huruf, kemudian style, ya ada bentuk bold, italic, dan underline dan sebagainya. Kemudian ada kelompok paragraf. Nah, paragraf ini item-itemnya terdiri dari model paragraf, ada yang bentuk perataan left, ada center, ada proses perataan rata kanan atau right, kemudian ada proses perataan justify rata kiri rata kanan. Selain itu juga ada di sini line and paragraph spacing. Nah, jadi untuk mengatur jarak antara teks dan paragraf, di sini ada line spacing yang nantinya icon ini sangat berfungsi ya untuk mengatur jarak antara teks di dalam sebuah paragraf. Kemudian di sini ada stylist. Nah, stylist ini berkaitan dengan heading atau pemformatan penulisan di dalam lembar kerja pada Word. Sementara ini adalah beberapa icon untuk find, kemudian ada icon replace dan ada icon select. Yang dimana replace ini berfungsi untuk mengubah sebuah kata dari hasil proses pencarian. Nah, itu komponen yang ada di dalam menu home. Nah, sementara untuk menu insert ini berkaitan proses penyisipan objek di dalam halaman editor Microsoft itu sendiri. Nah, di sini ada tabel ya, kemudian objek gambar, kemudian objek set di sini, kemudian ada grafik. Selanjutnya ada proses hyperlink juga. Jadi kalau kita mau ingin membuat sebuah hyperlink di dalam sebuah kalimat, kata ataupun paragraf, maka untuk proses pemberian hyperlinknya bisa diakses dari menu insert. Kemudian ada proses icon menu yang di sini berfungsi untuk membuat menu halaman. Yang ini equation, ini untuk membuat simbol-simbol yang berhubungan dengan operasi matematika. Nah, kemudian ini adalah icon untuk mengakses bentuk-bentuk simbol. Sementara untuk yang ini untuk memberikan nilai yang berhubungan dengan waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada insert word art. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan bentuk penulisan huruf dalam model word art.
Oke, kemudian desain. Di sini menu desain adalah ini bentuk-bentuk formatting dokumen, ya, model-modelnya seperti ini secara default yang sudah ditentukan oleh Word itu sendiri. Kemudian color ini berkaitan dengan tema, ya, tema untuk formatting dokumennya di sini. Kemudian ada proses pembuatan watermark. Nah, ini bisa diakses di menu desain. Begitu juga dengan pack color, memberi warna pada halaman. Kemudian ada page border. Nah, kalau page border ini adalah untuk memberikan bingkai pada halaman. Kemudian ada menu layout. Nah, kalau menu layout ini berkaitan dengan pengaturan penggunaan kertas atau sering disebut dengan istilah page setup. Nah, di dalam page setup ini, disinilah kita akan nanti mengatur posisi marginnya, kemudian menentukan jenis kertasnya di sini. Oke, kemudian ada proses pemberian jarak terhadap paragraf berdasarkan jarak antara paragraf di mana sebelum dan sesudah paragraf. Jadi dikenal dengan istilah spacing before ataupun after. Nah, selanjutnya menu reference. Nah, untuk menu reference ini berkaitan dengan proses pembuatan sebuah list secara otomatis. Contoh misalkan seperti daftar isi, kemudian daftar tabel, kemudian daftar gambar. Nah, di sini bisa dibuat di komponen table of content ini. Begitu juga dengan daftar gambar, kita bisa manfaatkan ini caption ini. Kemudian berkaitan dengan pembuatan daftar pustaka. Nah, di sini ada komponen citation and bibliography. Icon menu yang dapat digunakan untuk memanajemen daftar pustaka. Nah, ketepatan di sini saya punya juga aplikasi untuk memanajemen daftar pustaka sendiri, yaitu aplikasi Mendeley. Jadi biasanya ini plugin Mendeley-nya di Word saya sudah terinstall, makanya ada menu seperti ini. Mungkin nanti kalau kamu buka aplikasi Word Anda, yang bagian ini biru yang saya lingkar ini barangkali di tampilan Word Anda tidak ada, ya. Nah, supaya ini ada, kamu bisa melakukan proses penginstalan Mendeley di laptop Anda, kemudian tambahkan plugin Mendeley-nya. Maka di sini nanti akan muncul menu manajemen aplikasi Mendeley. Kemudian ada menu My Links. Nah, kalau My Links ini berkaitan dengan koneksi data dari media penyimpanan ke Word. Jadi misalkan kalau misalnya kita ingin membuat sebuah sertifikat, terkadang namanya itu kan banyak, ya. Jadi kalau misalnya kita atau mengasumsikan Word ini adalah sebagai sertifikatnya, kemudian kita akan mencetak sertifikat itu, maka data yang akan berubah dalam sertifikat itu adalah nama. Nah, bayangkan kalau misalnya ada 100 peserta. Kalau kita buat manual, maka nanti kita akan melakukan proses pengetikan nama sebanyak 100 kali. Nah, tapi dengan adanya mailing sini, hal tersebut bisa kita antisipasi dengan menggunakan mailing sini. Kemudian kalau review ini berkaitan dengan penyisipan komen, kemudian translate terhadap teks kita, cek grammar misalnya, ya. Nah, di sini di review ini kita bisa manfaatkan menu review ini untuk melakukan pengecek tersebut. Nah, sementara untuk view ini adalah menu yang berfungsi untuk memberikan tata tampilan editor Word kita. Jadi ada model red mode, ya, ini model red mode. Kemudian ada model edit dokumen. Nah, di dokumen ini model view-nya adalah print layout gitu, ya. Ada model web layout. Jika web layout modelnya seperti ini. Kemudian untuk melakukan zoom, ya, juga di sini bisa kita lakukan. Nah, selain di sini untuk zoomnya ini bisa juga kita akses di komponen yang paling bawah di sini. Nah, seperti itu. Dan melakukan proses split juga bisa. Jadi
Katakanlah misalnya halamannya terlalu banyak ya, terus kemudian kita mau ingin melakukan proses editan, misalnya di editan halamannya halaman pertama kita mau mengedit, kemudian acuannya berada di halaman 100. Nah, untuk mencek data yang akan kita edit kan nggak mungkin kita scroll bawah kalau misalnya kita nggak split. Jadi ini bisa kita manfaatkan komponen split ini. Oke, ini saya coba dulu. Nah, ini adalah beberapa komponen menu yang ada pada aplikasi Microsoft Word yang dimana setiap menu ini punya fungsi masing-masing. Kemudian kalau terkait dengan menu file, ini berhubungan dengan proses penyimpanan, kemudian melakukan proses option ya terhadap Word itu sendiri. Misalkan salah satu contoh saja ya saya buat, misalkan di sini satuan ukur lah ya. Nah, ini perhatikan satuan ukur yang saya gunakan di sini kan sentimeter ya. Nah, satuan ukurnya di sini sentimeter, marginnya juga sentimeter. Nah, mungkin barangkali di Word Anda itu biasanya inci ya, simbolnya tanda kutip 2, itu bisa kita ganti jadi sentimeter. Nah, untuk menggantinya di sini di menu file, kemudian option, kemudian menu advance. Nah, di sini Anda geser ke bawah dengan menggunakan scroll di sini, geser. Nah, di sini ada show in measurement is unit of. Nah, ini ganti jadi sentimeter seperti itu. Nah, ada proses pengaturan yang lain juga yang bisa kami gunakan di sini. Nanti seiring dengan waktu proses pembelajaran kita, silakan dicoba apa fungsinya dan apa perubahan yang terjadi di Word kita ini. Oke, klik OK. Nah, itu sedikit penjelasan terkait dengan menu yang ada di aplikasi Microsoft Word. Sekarang memilih jenis kertas pengaturan margin. Baik. Di sini, di saat kita melakukan proses mengetik pada Word, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita tentukan dulu jenis kertas yang akan kita gunakan. Kenapa harus ditentukan? Karena kita akan melakukan proses edit nantinya. Jadi biar tidak berantakan proses editnya, maka kita ada baiknya menentukan jenis kertas terlebih dahulu, sehingga pada saat nanti dicetak, maka nanti size pada Word kita ini akan menyesuaikan dengan kertas yang kita gunakan sebagai tempat media cetaknya. Nah, pada umumnya orang biasanya menggunakan ada 3 jenis kertas ya. Biasanya ada A4, kemudian ada letter, dan ada legal. Nah, di sini pada contoh kali ini saya akan mencoba menggunakan jenis kertasnya itu A4. Nah, untuk mengatur jenis kertas A4, saya akan menuju menu layout, kemudian ada tanda icon seperti ini, yang ini diklik, kemudian masuk kita ke tab menu paper. Nah, di menu tab paper ini ada di sini tulisan paper size. Cari jenis kertas yang tulisannya ada A4-nya. Nah, defaultnya ukuran A4 itu lebarnya 21 cm, tingginya 29, cm. Juga jika sudah diklik seperti ini, maka klik OK. Nah, maka jenis kertas yang ada saat ini adalah jenis kertas A4. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah pengaturan margin. Nah, pengaturan margin ini sangat berfungsi, yaitu untuk memberikan tampilan pengetikan kita itu pada saat dicetak nantinya ada nilai sisi kosong di sini di pinggir kertasnya, baik dari sisi sebelah kiri ataupun sisi kanan ataupun sisi atas. Begitu juga dengan sisi yang paling bawah. Nah, cara mengatur marginnya, klik menu layout, kemudian page setup. Ya. Terus di sini ada margin. Nah, margin di sini yang bisa kamu rubah nilai barangkali untuk saat ini ya, top, bottom, right, dan left. Nah, jadi kalau misalnya di saat nanti kamu sudah semester 6 dan semester 8, biasanya kalau membuat laporan penelitian itu ada standar penulisannya ya.
dia akan menentukan nilai marginnya itu bagian top, bottom, left, dan right-nya berapa. Nah, untuk mengatur nilai tersebut, disinilah kita bisa mengakses nilainya. Oke ya, misalkan di sini saya akan coba buat nilai topnya 3 cm ya, kemudian bottomnya juga 3, leftnya 4, right-nya 3. Nah, saya klik OK. Nah, di sini nanti batas penulisan saya berarti di sini nanti posisinya. Nah, berarti di area kosong ini lah kita akan mengetik teksnya nanti, seperti itu ya. Nah, baik, saya coba akan ambil artikel teksnya sedikit di sini. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini ya. Nah, inilah dia. Pada saat saya paste, posisi teksnya itu bentuknya seperti ini. Jadi ada area kosong di sebelah kiri dan sebelah kanan. Begitu juga dengan bagian atas, dan begitu juga di bagian paling bawah yang di sini. Nah, ini yang disebut dengan margin ya. Oke, selesai untuk yang margin. Sekarang pemformatan. Oke, saya langkahi dulu yang ini ya, langkah membuat kolom. Kita masuk ke format teks dan paragraf. Nah, pemformatan teks yang umumnya dasarnya itu berkaitan dengan format teks itu pertama yaitu menentukan jenis huruf ya, jenis hurufnya, kemudian ukuran huruf ya, itu yang kedua. Ketiga, jarak kalimat pada paragraf, ini namanya paragraf ya. Nah, biasanya pemformatan teks itu seperti itu. Oke, baik. Di sini pada contoh kali ini saya akan menggunakan jenis hurufnya ini semua jenis huruf Times New Roman. Nah, cara merubahnya seperti ini. Blok seluruh teks. Oke, setelah diblok, kemudian masuk di menu Home, pilih jenis huruf yang Anda inginkan. Nah, di sini saya akan pilih Times New Roman. Oke, kemudian ukuran besaran hurufnya itu. Oke, di sini kita boleh pilih seperti ini ataupun langsung kita ketik saja bisa. Enter. Nah, sudah. Maka seluruh teks yang ada di Word saya ini jenis hurufnya itu adalah Times New Roman dan size-nya 12. Kemudian pemformatan teks yang lain tadi selain daripada ini adalah menentukan jarak antara teks ya di sini. Nah, dikenal dengan istilah line spacing. Jadi pada umumnya biasanya orang menggunakan line spacing itu bernilai 1, dan kadang juga digunakan nilainya itu adalah 1,5 dan 2,0 pada umumnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan jarak 3,0 seperti ini. Di sini saya akan coba mengatur jarak teks setiap paragrafnya ini berjarak 1,5 ya. Oke, saya blok seperti ini boleh, atau saya letakkan aja pointer saya di sini, kemudian saya klik line spacingnya, ikonnya, kemudian saya pilih 1,5. Nah, jarak teks pada paragraf ini line spacingnya itu 1,5. Nah, baik, saya lakukan juga untuk yang di bawah. Saya pilih 1,5. Oke, di bawahnya juga ini 1,5. Oke, sudah. Yang ini juga ini saya blok. Saya pilih 1,5. Baik. Nah, berarti semua teks kita ini jaraknya sekarang ini line spacingnya itu 1,5 nilainya ya. Nah, selanjutnya cara pemformatan paragraf. Nah, bentuk paragraf sebenarnya ada dua bentuk paragraf ya. Bentuk paragraf pertama biasanya ada kalimat pada baris pertama itu dia condong masuk ke dalam seperti ini modelnya. Ini paragraf dengan baris barunya. Jadi ini biasanya paragraf pertama, ini paragraf kedua. Oke, jaraknya ini biasanya sama ini jaraknya. Kemudian ada model paragraf juga, modelnya seperti ini. Dia datar, semuanya datar ya.
Oke, kemudian paragraf yang pertama dengan paragraf kedua dibuatnya jarak seperti ini ke bawah. Oke. Nah, misalnya ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Nah, dua model pembuatan paragraf ini yang mana yang lebih baik? Nah, sebenarnya dua-duanya baik. Nah, tergantung kamu sedang membuat dokumen apa gitu. Jika dokumen yang kita buat itu mengacu pada yang ini, model pertama misalnya ya, maka kamu ikuti yang model pertama. Tapi kalau dia mengacu pada model yang kedua yang ini, maka kamu susun paragraf Anda itu model yang kedua. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Ini kan dianggap satu paragraf ya. Ini dianggap satu paragraf. Bentuk paragrafnya ini adalah bentuk paragraf model yang kedua tadi. Nah, baik. Ini saya coba blok. Kemudian saya buat rata kiri, rata kanannya. Jadi sisi kirinya ini dengan kanannya rata. Jadi jika mau ingin buat model paragrafnya rata kiri, rata kanan, sisinya pilih yang icon yang ini. Yang ini icon justify namanya. Nah, supaya teksnya masuk ke dalam, nah terkadang ada anak semester 8 yang sedang menyusun skripsi ataupun anak semester 6, terkadang ditekannya spasi berulang-ulang seperti ini. Nah, hal seperti ini salah ya, bukan seperti itu caranya. Tetapi untuk membuat baris barunya masuk ke dalam, kita sedikit menggunakan bantuan view. Di sini view, kemudian kita aktifkan rulernya, kita aktifkan. Di sini muncul ruler, yang dimana ruler ini sangat berfungsi untuk menentukan posisi perataan teks pada paragraf. Nah, jadi misalkan ini, perhatikan bagian di atas ini ada dua komponen di sini nih. Ini kalau saya geser yang paling atasnya, maka yang bergeser adalah kalimat baris pertama. Kemudian kalau yang saya geser adalah bagian bawah di sini, maka yang bergeser adalah baris kedua, ketiga, dan seterusnya yang ada pada paragraf tersebut. Oke, nah karena bentuk paragraf yang mau kita inginkan adalah baris pertamanya ini masuk ke dalam kalimatnya, maka kita geser yang bagian atas. Nah, misalkan jarak masuk ke dalamnya itu sekitar 1 cm, nah, maka otomatis paragraf kita itu akan mengikuti model seperti ini. Nah, jadi misalkan di sini di akhir paragraf saya melakukan proses pengetikan, saya enter. Nah, dengan ini maka paragraf menjadi lebih menarik untuk dilihat dan dicetak dengan menggunakan kertas format A4 misalnya. Nah, perhatikan paragraf saya di sini pada saat saya melakukan enter, dia akan membentuk paragraf baru seperti ini. Dia akan menyesuaikan pemformatannya dengan paragraf yang di atasnya. Bagaimana kalau teksnya sudah jadi seperti ini, maka kamu tinggal format aja, blok, ini saya blok ya, kemudian justify, ini saya geser. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, untuk penomoran misalnya ini saya geser. Nah, jadi kalau dia penomoran, bagian atas ini khusus untuk ini ya, nomornya gitu ya. Nah, geser ke kiri, kemudian ini ke kanan. Oke, saya blok. Oke, perhatikan. Nah, teks kita menjadi lebih rapi ya. Menjadi lebih rapi. Nah, seperti itu model atau cara untuk mengatur paragraf. Nah, sekarang paragraf yang model yang kedua tadi. Nah, bagaimana
kalau untuk paragraf yang model kedua. Baik, di sini saya akan coba copy teks di sini. Ini saya copy aja, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Oke. Kemudian saya enter. Ini saya copy lagi, saya paste. Di sini antara paragraf pertama dengan paragraf kedua ada jarak antara paragraf ini. Nah, di mana kita mengatur jaraknya ini? Nah, untuk mengaturnya kita ngaturnya di sini di menu layout aksesnya ataupun di menu paragraf di sini. Ya. Ada di sini namanya spacing before dan after, ataupun dari menu layout tadi sini. Nah, di sini ada spacing before dan after. Nah, perhatikan after. Jadi nilai afternya 8. Ternyata paragraf yang di atas ini bisa di enter ke bawah, maka dia akan membentuk jarak dengan paragraf selanjutnya itu senilai 8 poin. Seperti itu ya. Nah, untuk before berarti paragraf yang pertama ini terhadap paragraf di atasnya itu bernilai 0 poinnya. Seperti itu. Nah, yang mana yang sering digunakan? Nah, dalam hal ini saya sarankan jika kamu menggunakan model paragraf ini, maka nilai spacing paragrafnya pilihlah nilai after. Nah, untuk before-nya buat aja 0. Nah, kenapa? Alasannya pada saat kita melakukan proses pengetikan, posisi pengetikan itu tidak ada pernah orang mengetik ke atas, tetapi dia pasti akan mengetik ke bawah. Nah, jadi pada saat kamu enter, otomatis dia akan membentuk paragraf di bawahnya itu dan membuat jaraknya sebesar nilai spacing paragraf yang bernilai after di sini. Seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya langkah membuat kolom. Nah, langkah membuat kolom maksudnya di sini adalah membuat bentuk paragraf dengan model banyak kolom gitu. Nah, kalau paragraf ini dianggap paragraf dengan model satu kolom. Nah, biasanya paragraf yang sering berkolom itu adalah paragraf teks yang ada pada media cetak atau majalah, seperti majalah ya, majalah dan koran. Nah, biasanya teks pada paragrafnya itu akan dibuat dalam bentuk kolom. Nah, cara membuatnya di Microsoft Word caranya seperti ini. Blok terlebih dahulu paragraf yang akan kita buat modelnya itu 2 kolom. Nah, misalkan sini saya akan buat kolom pertama ini tampilannya menjadi 2 kolom. Nah, untuk mengakses kolomnya di sini kamu tinggal klik menu layout, kemudian di sini ada columns. Oke ya. Jadi klik kolom. Nah, defaultnya dia ada 2 bentuk ya. Di sini ada 2 column. Nah, kalau dia 2 column, nilai lebar kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan akan bernilai sama. Tapi kalau misalnya left, nah kolom sebelah kiri akan lebarnya itu lebih kecil dibandingkan kolom yang sebelah kanan. Begitu juga dengan yang right. Berarti kalau yang right, kolom yang sebelah kanannya lebih kecil lebar kolomnya, sebelah kirinya lebih lebar gitu ya. Nah, ini bentuk 3 kolom. Bagaimana kalau misalnya kita mau ingat 4 kolom gitu ya. Nah, untuk membuat bentuk paragraf ini 4 kolom, tinggal Anda klik more column di sini. Nah, di number of column ini silakan kamu isi ada sebanyak berapa kolom teks yang akan kamu bentuk di dalam sebuah paragraf itu. Nah, di sini nilainya bisa Anda ganti, misalnya 4 ya. Klik OK. Maka kolom Anda akan terbagi menjadi 4 bagian. Oke, ini saya kembalikan jadi 2 kolom. Nah, seperti itu cara untuk membuat kolom pada paragraf teks. Jadi cara bacanya nanti orang akan bacanya dari atas ini, baru setelah akhiran kalimat pada kolom yang pertama ini maka lanjutan kemari gitu. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan pada konten kali ini.
Jika ada yang kurang paham terkait dengan penjelasan saya, silakan Anda berikan pertanyaan Anda, ketikkan di kolom komentar pada video ini. Sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.